Halo sahabat TM Share semuanya, kembali lagi kita. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi di podcast TM Share bersama Mbak Pauline. Mbak Pauline ini adalah inisiator dari Palka. Nah, Palka itu adalah satu brand dari Jogja yang isinya itu adalah pengrajin-pengrajin yang membuat karya dari daur ulang kertas. Nah, kita nanti akan ngobrol proses kreatif dan mungkin tanya lebih banyak tentang sebenarnya apa sih itu Palka itu. Nah, mungkin saya akan kasih kesempatan buat Mbak Pauline ngobrol atau berkenalan sama sahabat saya. Matur nuwun. Oke, sama-sama Mbak. Halo, nama saya Pauline. Ya, apa ya yang bisa saya ceritakan? Mungkin yang pertama bisa cerita tentang, tadi kan saya menjelaskan tentang Palka secara singkat. Nah, mungkin dirimu bisa menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Palka itu, dari Palka itu apa artinya, atau mungkin isinya apa aja gitu, bisa diceritakan. Kalau sekarang Palka bisa saya ceritakan sebagai pengrajin kertas daur ulang dan paper goods. Jadi paper goods ini sebenarnya ada banyak yang kami buat, kebanyakan buku yang dibuat dengan tangan, dijilid jahit ya, bindingnya, terus card gitu, greeting card, semua hal yang kaitannya sama kertas, gitu. Dan kami sangat mempertahankan konteks proses handmade, Mas, sehingga alhamdulillah puji Tuhan di tahun ke-10 ini, kemarin ke-10 karena jalan 11. Keren, udah 10 tahun ternyata. Luar biasa. Dengan roller coaster naik turunnya, sekarang kami bersama-sama di Palka ada 25 artisan. Yang ada sebagian artisan untuk memproduksi dan ada sebagian artisan untuk membranding Palka, itu ngurusin sales manager dan manajemen. 11 tahun nggak berawal dengan 25 orang juga. Dulu saya cuma berdua. Awalnya berdua? Sama ownernya Herbaria. Saya kenal juga. Iya. Jadi berdua. Dia yang mengenalkanku dengan Palka. Iya, luar biasa. Karena memang dulu dia yang pegang ini manajemennya, marketingnya. Ya, nah sebelum sama Kali namanya, saya sendirian sih. Karena memang awalnya Palka diawali dari keingintahuan saya membuat buku sendiri. Karena saya suka doodling, rough ide gitu kan. Saya nggak suka buku bergaris. Saya nggak suka buku bergaris. Sinar dunia rada. Sebut ya pokoknya nggak suka buku bergaris, terus nggak suka buku yang di staples atau di lem, karena kebanyakan kalau di staples itu dia splitnya nggak 180 derajat atau dadak nahan gitu loh. Nggak enak banget. Terus kalau yang lem gampang sobek. Padahal saya tuh suka arsip, jadi pengen semua catatan saya tuh kesimpan gitu. Saya bikin buku sendiri, explore lah saya teknik jilid jahit di YouTube. Awalnya dari YouTube. Ini Indonesia harus kelas jilid. Ame magangin percetakan yuk kita era mungkin. Terus habis itu aku kayak candu itu loh, Mas. Karena ternyata belajar jilid jahit ki podo karo sinau sejarah dunia. Masalah menjilid kertas itu kan berarti dekat dengan persoalan mencetak buku. Mencetak buku itu kan perihal distribusi informasi, di mana waktu sebelum digitalisasi informasi itu kan mahal ya, Mas ya. Ada industri percetakan di situ. Kalau percetakan kan berarti cetak. Sebelum dicetak ada industri kertas. Bagaimana kemudian kertas dan aktivitas percetakan itu bekerja sama, terus akhirnya terlahirlah buku. Dan proses itu kan berkembang juga selama berabad-abad ya. Akhirnya kalau aku telusuri tuh bagaimana teknologi itu berkembang itu panjang juga gitu, mulai dari dulu waktu manusia belum pakai kertas, masih pakai batu, lontar, daun,
Kemudian di Eropa mereka sudah membuat buku pakai kulit binatang. Oh, Ya. sebenarnya buku pertama itu dari kulit binatang. Tergantung daerahnya, Oh, karena oke. tergantung sumber daya peradabannya. Kalau di daerah tropis seringnya ditemukan pakai buku dan kayu dan daun. Iya. Tapi kalau di daerah subtropis karena ada 4 musim ya, dan jenis pohonnya itu sering yang tidak kuat ya, jadi mereka sering yang pakai kulit hewan gitu. Nah malah kalau yang saya tangkap yang Eropa itu bisa bikin buku berkarya kertas karena dulu ada Cina yang ditangkap dan diungsikan di sana. Oke. Nah terus akhirnya mereka belajar bikin kertas dari Cina. Oke. Cina ini memang pusat belajar. Cina ya? Tapi sebelum itu memang Sungai Indus yang daerah Mesir ya, itu sudah bikin papirus juga sih. Apa? Papirus, kertas dari papirus, rumput. Oh, oke. Nah tapi kalau mengenai binding, memang lebih banyak bercerita itu orang yang peradaban yang sudah kenal kertas. Nah di situ ada teknik binding macam-macam. Bahkan ketika saya Ini zaman itu teknik jilid, dan gue teknik jilid buku itu tergantung bahan apa yang dilibatkan dan untuk apa bukunya, Oke. seberapa mau awet buku itu disimpan. Oh. Ya menarik sih karena mereka mempelajari pengalaman sebelumnya ya, ternyata bending si ini yang gue bahan goang ini resiko crack, suwek, ngono-ngono gitu, akhirnya berkembang sampai akhirnya sekarang sebenarnya dulu pernah ada yang sangat bagus zaman abad 16, 17, 18 tuh menurutku itu abad binding yang awet lah, yang sampai sekarang tuh bukunya masih utuh bindingnya, paling cuma karena asam terus kertasnya hancur. Tapi semua bindingnya utuh, itu binding ada chop tip yang kayak gini. Contohnya salah satu itu, terus macam-macam binding. Malah saiki sing percetakan saiki kuwi sing malah menurun. Iya sih. Meng dilem. Terus staples. Ya, lama banget sih. Larang sih lu ini, larang. Batine sih. Oh, keren sih, keren. Itu. Nah, setelah dari awal saya mulai palka tuh dengan membuat buku. Membuat buku tuh maksudnya membuat buku menjilid. Ditulis Iya, jadi eksplorasi binding tekniknya. Terus saya mengeksplorasi berbagai jenis ukuran. Terus lanjut eksplorasi material. Okay. Nah, terus saya mainan kertas, saya mainan kayu untuk bahan, saya mainan kulit, saya mainan kain gitu. Nah selama proses mainan bikin buku, limbahnya itu nggak tak buang mas. Oke. Jadi memang yo cenderung rodok aku ya memang masalah lingkungan. Jadi sampah itu memang aku berusaha mungkin nggak mudah tak buang gitu. Khususnya kertas karena waktu itu kertas limbah yang paling banyak dari aktivitasku. Iya. Sampai akhirnya COVID. Aku pernah tuh dulu jadi salah satu distributor kertas. Oh iya. Makasih ya. Kertas yang makan. Nah, momen COVID itu pesanan buku menurun. Aktivitasku hampir nol untuk membuat buku. Dan itu peluangku untuk jeda aku isi untuk mendaur ulang. Nah ini menarik sih, maksudnya memang kalau kita lihat ya ini produk-produknya Palka keren banget sih, dan kelihatan jilidnya memang benar-benar kuat, dan ya baca di covernya tuh macam-macam teman-teman, ada yang dari kayu, yang kayu jadi cover buku itu keren. Kayu bekas lawang. Kayu bekas ya. Lawang. Dan bahkan memang artisan Plas Palka dan Mbak Pauline ini konsen dengan kemudian mengupcycle barang-barang yang sudah tidak terpakai, kemudian didaur ulang atau diupcycle menjadi produk ini. Nah, pertanyaanku adalah apa kemudian yang membedakan, banyak ya pasti ya. Ini kan ini namanya notebook ya. Notebook banyak sebenarnya pengrajin atau mungkin brand-brand yang mengeluarkan notebook gitu di Jogja gitu, kayak Palka ada beberapa gitu. Nah kemudian yang membuat beda Palka ini apa sih sebetulnya? Dirimu pengen nge-branding Apa itu ya? Palka tuh kayak gimana sih? Sederhana sih ya, ini yang kami pengen beda
dari yang lain adalah konsistensi kami terhadap lingkungan. Oke. Kami berusaha konsisten benar-benar memilah bahan baku yang rendah karbon. Yo, kami dapat memang dari lingkungan dekat kami. Terus upcycle, maksudnya mengurangi kapasitas sampah yang berakhir di TPA ya. Kami proses lagi menjadi produk dan memberi kesempatan untuk peningkatan ekonomi. Karena prinsipnya handmade ya, priority. Jadi idealnya semakin banyak artisan yang terlibat berarti ternyata semakin berdaya gitu ekonomi. Berarti ini kalau misalnya dilakukan pakai mesin ini haram. Haram ini. Ya walaupun memang di digitalisasi nggak mungkin 100% manual tuh. Yes. Tetap Ya, ada setidaknya 70% ke atas tuh ya, handmade lah gitu. Iya, Paling betul. digital apa sih printnya gitu ya. Apa mungkin grafirnya betul. Oke. Nah, Mbak Paul ini kan memang konsep kaitannya dengan istilahnya mengurangi limbah yang kemudian digunakan. Nah, nggak banyak kan orang istilahnya membuat usaha kemudian yang fokus atau aware terhadap isu tentang lingkungan. Misalnya, maksudnya kalau misalnya aku jadi usaha kertas ya limbahnya tak buang lah ke tempat sampah udah selesai gitu. Kita tinggal beli lagi terus. Nah, apa kemudian yang membuat Palka sendiri juga termasuk Mbak Pauline selaku inisiator gitu konsen gitu terhadap isu lingkungan gitu. Termasuk juga kemudian produk-produknya kertasnya pun bahkan dari mungkin sebagian dari kertas daur ulang gitu ya. Yang bisa diceritakan pengalaman pribadi atau apa gitu ya kemudian sing jelas ketidaknyamanan kondisi suasana keseharian di bumi ini ya sumuk banget. Ya kui termasuk karma dosa yang sedang kita panen sih bahwasanya banyak aktivitas yang dilakukan manusia yang berdampak ke lingkungan sehingga akhirnya cuaca tidak stabil, kondisi udara tidak sehat, kemudian sumber daya pangan menjadi tidak sealami seperti dulu. Yang paling sederhana ya tentang sampah ya semuanya ingin mengurangi beban bumi dan beban keturunan sih. Soalnya ya sudah saya sendiri hidup di bumi kondisi sekarang wes pengen rokokan. Yes. Yo, mungkin 10 tahun ke depan gitu. Iya, walaupun memang Palka masih kecil dan tidak kerasa impact-nya, tapi aku percaya sih maksudnya tetap ada impact-nya gitu. Keren. Jadi kalau teman-teman beli produknya Palka nih, teman-teman juga support gitu ya. Support. Bisa cerita mungkin ini ada promosi apa Pak? Dengan teman-teman membeli produk Palka, kami akan running terus dalam artian berarti kami akan lebih banyak mendaur ulang kertas, ya kan? Terus kami akan semakin banyak mengajak ibu-ibu khususnya untuk terlibat menjadi artisan. Banyak kan artisannya adalah ibu perempuan. Gokil sih pemberdayaan perempuan. Kemudian dari sebagian penjualan kami juga kami tabung, kami sisihkan untuk kami support ke Lindungi Hutan. Jadi kami kayak bikin campaign kerjasama dengan Lindungi Hutan. Fokusnya penanaman pohon sih. Yes. Yang masih running sekarang adalah penanaman pohon di Tambak Rejo, Semarang. Semarang. Itu mas pesisir ya? Berarti pohon mangrove. Keren sih, keren. Nggak banyak loh maksudnya UMKM gitu yang memang sudah masuk ke ranah itu gitu. Itu kan biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan dana CSR-nya kan gitu. Ya dalam artian kita yang kecil sebenarnya juga bisa menyisihkan sensi untuk itu. Keren. Itu baik. Kalau kami sebenarnya menganggap itu sebagai idealis sekali ya. Iya. Idealis yang kadang dibully juga ini. Yang ngebully ya. Kalau bisnis warm
Iya, ada juga yang ngomong gitu. Terus ada juga apa itu pahlawan lingkungan, gitu lah. Ya wes ben wae yang penting. Soalnya saya tuh selalu merasa berdosa tuh loh, karena hampir kita juga terjebak sama pasar ya, dimana kita juga nggak bisa lepas dengan menghasilkan karbon, menghasilkan hal-hal yang nggak alami. Nah, ketika itu nggak bisa aku kontrol, aku bayar nih dengan menanam pohon gitu. Jadi itu teman-teman, itu kan masalah keresahan ya kan gitu. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada dampak yang kemudian kita berikan. Ketika kita membuang sampah, ya dampaknya adalah kemudian yang ke lingkungan. Terus yang dilakukan oleh Palka itu adalah meminimalisir itu, setidaknya bertanggung jawab atas apa yang sudah dikeluarkan dulu ya. Oke. Terus selama perjalanan ini, karena sebenarnya itu idealisku toh. Yes. Terus saya juga berusaha, ini kayak agak serik sih, tapi aku rasa efektif sejauh ini. Jadi kayak 24 orang yang ikut gabung di Palka tuh saya cuci otak. Kayak doktrin lebih ke ngajak sih. Ayo yuk gini, yuk kita coba. Walaupun memang ini bukan persoalan perlombaan siapa duluan jadi pahlawan lingkungan ya, enggak. Cuma seenggaknya udah mulai kebuka wawasan tentang itu. Mulai dari kapan terus? Gimana caranya doktrin ibu-ibu yang sibuk ngurusin rumah tangga? Iya. Aku ngurusin rumah tangga. Besok tak tambahin urusan kon milah. Apa kemudian yang mungkin bisa cerita hal yang kemudian mereka bisa terima dan mungkin sudah diterapkan? Yang aku tahu tidak semuanya dalam level yang sama memang. Yes. Tapi yang bisa aku tangkap, kadang tuh aku kasih pancingan. Jadi misalnya nih, contoh pas lebaran gitu, saya berikan sembako, terus semua packaging sembakonya itu bisa dipakai lagi. Nah di situ aku bilang, Mbah, ini berasnya Mbah. umurnya 67. Oh, iya. Gak cuma ini berbuat. Tapi dia terampil jilid. Yes. Jadi Mbah, ini berasnya orang berplastik. Iki nganggo, ya tak jelaskan dengan bahasa seperti itu. Ini pakai pouch kain. Besok neneng warung tuku beras iso nganggo iki. Kayak gitu. Terus iki tuku pakai telur kan. Telurnya pakai packaging kayak kertas daur ulang dulu. Iya. Sik dibentuk kayak wadah ndok plastik ini wis kertas. Oke. Terus iki kuat loh. Tinggu meneh wae. Jadi soalnya kalau besok ke warung beli pakai ini. Yo aku lepas aja berbagi seperti itu. Terus enggak kamu kasih embel-embelnya ora tinggu potong gaji loh. Ora. Terus bulan depan atau minggu depan dia cerita, aku Mbak Olin aku ini ning warung tuku ndoko sampe iki lho. Keren. Padahal yo aku enggak terus cerewet gitu, enggak gitu. Iya, salah satunya contoh itu. Terus ya bagaimana kami menjaga SOP ketika misal di area toko dan studio, kalau misalnya mengkonsumsi plastik, maksudnya konsumsi produk yang kemasannya sekali pakai, iki tanggung jawabnya ke piye? Gue memang ada SOP. Ada SOP-nya. Misalnya dibuang ke kan ono tempat pemilihannya. Nah karena studionya masih kecil, itu belum tersupport dengan baik sih pengadaan pemilahan sampah. Tapi kalau di studio udah ada pemilahan sampah produksi wis standar banget, kayak misalnya kertas HPS, kertas paper, kertas Samsung ini beda-beda. Terus plastik bening, plastik keras, wih kotak dewe-dewe. Jadi di studio kami berlakukan seperti itu. Oke. Nah dan semua limbah-limbah yang kalian keluarkan, misalnya dari sisa-sisa kertas ini kan kalian daur ulang, dan itu prosesnya dilakukan sendiri juga? Atau dilempar ning vendor terus? Enggak. Jadi memang limbah produksi kami ada dua jenis ya, berarti limbah kering dan limbah basah. Yang paling banyak limbah basah itu adalah studio
pendaur ulang kertas. Terus yang kering studio paper goods. Yang kering paper goods kayak buku, produk-produk turunan kertas. Oke. Ya, jadi kayak buku, card dan lain-lain. Nah, yang limbah kering itu biasanya kami daur ulang di studio pendauran kertas kami. Nah, di studio daur ulang kertas memang ada sistem pengolahan limbah sederhana. Kenapa sederhana? Memang karena pertama saya studio masih numpang, jadi pengolahan limbahnya nggak berani saya bikin permanen. Jadi ipalnya masih terbuang di bak penampungan, kemudian sebisa mungkin kami saring. Partikel padat yang masih bisa tersaring itu kami daur ulang lagi. Itu belajarnya dari mana? Maksudnya maukah ke Cina lagi? Ceritakan. Iya, enggak bisa Cina. Cuma sebenarnya itu ngikutin naluri dan pengetahuan yang selama kami riset and development sih. Kami tahu pengolahan limbah kami belum proper ya, karena masih perlu netralisir harusnya dan pengendapan. Nah, tetapi kami mengukur juga skala produksi kami memang limbahnya belum begitu sangat mengancam, karena kami sangat meminimalisir mendaur ulang kertas yang intervensi kimianya susah diolah limbahnya. Jadi kami sengaja memilih kertas dan konsisten dengan kertas yang intervensi bleachingnya nggak ada kayak gitu dulu gitu. Sedangkan yang kertas yang lain nggak kami daur ulang sendiri, melainkan kami distribusikan ke pendaur ulang yang punya akses limbah yang lebih proper kayak gitu. Berarti memang bekerja sama juga ya dengan istilahnya pendaur ulang. Iya ya, seperti konco dewe aja, karena pendaur ulang di Indonesia kan nggak cuma Palka. Iya sih. Ada banyak. Syukurlah semakin banyak gitu, dan sebaiknya memang semakin banyak pihak-pihak yang mendaur ulang. Kayak plastik itu kan banyak juga kami. Tapi kami nggak mau daur ulang plastik. Ya kami salurkan ke daur ulang plastik. Jadi semua sampah yang kalian keluarkan ini memang kalian pilah dan kemudian di jalurnya masing-masing gitu ya. Keren. Malah kalau kayak jenengan di rumah mau seperti itu bisa juga loh. Dan lebih baik seperti itu. Sedang mencoba ya. So idealis ya. Oke. Sebenarnya kalau aku tertarik dengan latar belakang, ada hubungannya nggak sih sebenarnya sama dunia kerajinan atau industri kreatif atau apa? Nah, masih ada hubungan dengan art and craft sih. Tapi dulu aku art and craft bangunan. Arsitek. Iya. Jadi tukang gambar bangunan. Jadi memang latar belakangnya arsitek. Jadi hubungannya gambarnya itu ya. Iya. Nah, kenapa aku butuh buku? Karena aku sering gambar. Oke. Jadi dulu kebutuhannya untuk kamu biasanya gambar sketsa gitu ya. Oke. Nah, tadi kan waktu awal nih kita mau ngejelasin tentang pas dirimu jelasin tentang Palka kan cerita juga tentang sejarah gitu ya. Maksudnya ini menarik gitu teman-teman, bahwa sangat terlihat menguasai gitu benda ini. Gawe buku kira sekedar cuma kita membuat membuat usaha bikin kerajinan buku gitu, tapi bahkan sampai tahu sejarahnya. Nah, mungkin kalau misalnya aku boleh tahu gitu buku atau kertas mungkin di Indonesia atau di ini kayak gimana sih perkembangannya? So sama memberikan gambaran. Ini aku jawab setahuku aja ya, karena memang aku nggak banyak ada latar belakang studi tentang itu, tetapi aku menceritakan dari aku proses research development metode jilid dan papermaking ya, buat kertas. Saya tertarik bagian historical tentang bagaimana manusia itu mengarsipkan informasi. Jadi memang yang paling mudah diakses ketika ada sejarah yang arsip bukunya itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, itu kebanyakan tuh sejarah peradaban Islam dan Kristen Katolik gitu. Cerita detailnya aku nggak bisa cerita, tapi dari sumber-sumber
kayak misalnya di gereja atau di masjid atau di perpustakaan cendekiawan Islam gitu, mereka punya banyak arsip buku yang kalau secara metode itu bisa menjelaskan banyak teknik menarik tentang binding kertas, dan itu terbukti long term, awet gitu. Bahkan bisa untuk menjahit beberapa jenis bahan yang berbeda gitu, dengan ketebalan yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda gitu. Nah, aku suka di bagian itunya. Nah, kalau tentang kertas, karena dalam proses Palkaman daur ulang kertas itu juga mengiringku untuk mempelajari pembuatan kertas. Nah, aku ternyata lebih menikmati proses belajar membuat kertas daripada buku tadi, karena menarik banget Mas. Jadi berarti lembarannya sebelum dijilid di buku, aku lebih fanatik kertas ternyata. Sejarah kertas bagiku yang paling menarik adalah bagaimana manusia merespon sekian banyak pilihan serat alam untuk dibikin menjadi lembaran dan akhirnya menjadi media untuk menggambar, menulis, dan akhirnya dijilid menjadi buku. Kalau dan semuanya memang berawal dari peradaban yang waktu itu sudah besar ya, seperti Mesir, terus Cina, India, Indonesia waktu itu aku yakin masih ada, tapi tidak ada arsipnya yang bisa kita baca. Karena waktu itu Indonesia lebih sering ini ya, storytelling kan, tutur, dan tapi kalau yang dari arsip dan artefak memang yang banyak menggunakan kertas ada Cina, kemudian Mesir, dan Eropa sih. Tapi Eropa sendiri juga mereka menggunakan kertas karena pengaruh dari Cina juga. Nah, kertas sendiri menarik ya, mulai dari yang terlacak itu mulai dari Mesir menggunakan kertas dari rumput papirus. Kemudian Cina menggunakan kertas dari batang-batang pohon. Yang aku tahu sih beberapa jenis pohon, salah satunya pohon keluarga Arbean. Murbe. Itu ininya kulit kayunya. Kemudian sama seperti yang digunakan Jepang. Kalau di Jepang itu bahasanya futsu. Jadi seperti pohon murbe yang di Indonesia, tetapi di sana spesies lain. Kemudian di Indonesia juga ada namanya daluang. Daluang tuh jenis pohon. Daluang itu nama pohon. Kalau di Jawa Barat namanya saeh. Soalnya di tempatku tuh kalau bilang kertas tuh daluang. Bener. Itu karena ini produk yang ini namanya seri daluang. Ini salah kaprah juga ini. Karena di mindsetku daluang itu artinya kertas. Kertas. Ibu bilangnya daluangnya apa? Daluangnya kertas lah. Kertas yang kayak apa? Kertas HPS. Bukan, gue duduk daluang. Daluangnya apa? Zaman biyen daluangnya digawe saka kulit kayu, digawe nganggo tangan, orang nganggo mesin. Nah, mindsetku daluang itu adalah kertas yang dibuat dengan tangan. Jadi akhirnya kertas handmade, kertas daur ulang, ini akhirnya daluang. Padahal ternyata enggak. Ternyata daluang itu adalah penyebutan kertas yang dibuat dari kulit pohon daluang. Kalau aku dulu sih semua kertas daluang. Bodoh, ternyata keliru. Nah, itu unik tuh. Kalau aku tarik lagi di Indonesia, benar. ini ngomong terus. Lanjut. Nah, daluang atau saeh ini kalau di Poso, Sulawesi, di sana ada peradaban kuno ya. Ada batu kayak mirip Pulau Paskah itu loh. Daerah Loretido kok kali ya, umpamanya daerah Poso. Nah, ada suku yang memakai jenis pohon yang sama, daluang itu. Tapi di sana bahasa lokal namanya lupa. Nah, itu digawe dengan metode yang sama, tetapi fase produksi yang berbeda, jadi kelambi. Jadi baju adat. Dan beberapa suku juga memakai kulit itu. Nah, setelah tak pelajari prosesnya, itu kan kulit dikupas dari kambium lapisan dan
bagian kayu kerasnya, kemudian diseset, dikuliti supaya kulit keras yang udah mati itu, yang paling luar itu hilang. Terus difermentasi pakai air, di mikroba-mikrobanya menghancurkan seratnya lebih lunak, terus ditumbuk-tumbuk, ditutui sampai akhirnya seratnya itu jembek. Nah kemudian ditumpuk lagi, ditutui meneh, nanti akhirnya jembek meneh. Intinya memipihkan si serat. Jadi ketika sudah pipih, ditumpuk lagi supaya rapat, dipipihkan lagi. Terus ketika sudah jadi luas, nek neng poso kuwi dadi klambi, nek neng Jawa yang aku tahu kemudian difermentasi lagi, biasanya di batang pohon pisang, sehingga permukaannya halus. Proses fermentasi itu untuk finishing permukaan, terus akhirnya jadi kertas daluang. Nah neng Jawa dinggo wayang beber. Terus ada beberapa juga kiai yang menusarkan pakai itu setahu. Terus di Bali untuk nulis kitabnya juga. Ternyata ya susah juga ya. Baru tahu kalau memang itu pakai kulit kayu. Memang ya, bahkan sampai sekarang kertas dia nganggo kulit kayu. Iya, kalau pap atau bubur biang kertas yang pure itu memang dari kulit kayu. Maksudnya yang kita pakai kayak kertas konvensional. Gitu. Itu kulit kayu konvensional. Kalau jenisnya macam-macam ya, tergantung perusahaannya. Tetapi ketika HPS, kita bicara soal HPS kan putih banget tuh. Nah itu berarti kayunya dihancurkan. Kayu kan mestinya dihancurkan warnanya coklat. Kemudian diintervensi dengan beberapa bahan kimia, salah satunya bleaching. Bleaching berkali-kali sampai akhirnya putih. Terus masih juga ketika dikeringkan, dipres masih di coating beberapa kali. Terus akhirnya dipres, dipotong-potong jadi kertas HPS yang kalian pakai. Itu pakai kulit kayunya atau kayunya? Kayunya. Oke, gitu. Teman-teman. Ini agak sering nggak disadari. Ya. Apa. Kita kan sebelum ada HP, komputer, kita kan tergantung sama kertas. Sadar nggak? Itu ada di peradaban kita waktu sebelum revolusi industri ya. Jadi abad 15 sampai 18 yang kita masih pakai kertas waktu itu. Nggak ada HP, nggak ada komputer, ada paling mentok radio. Nah, bayangkan itu dipakai semua orang di seluruh dunia, dan bayangkan berapa hutan yang ditanam untuk kertas. Sama seperti sekarang kita menggunakan sawit. Kalau itu jenis pohonnya mana? Macam-macam, ada pinus, terus ada macam-macam. Setiap negara beda-beda ya. Berarti memang harus nandur wet kertas. Iya. Dan itu sudah menjadi masalah global, deforestasi sejak abad 17 sebenarnya. Berarti itu salah satu pengundulan hutan. Ya, pengundulan hutan. Terus baru ditanami pohon untuk kertas. Tanaman monokultur. Betul. Kayak sejenis sawit. Berarti memang punya peran juga untuk istilah kerusakan lingkungan juga industri kertas. Oke. Menarik ini, kita belajar sejarah juga tentang kertas ya aku. Dan kaitannya sama kalau misalnya dihubungkan tadi dirimu sempat peradaban Islam gitu. Kan Al-Quran itu kan istilahnya buku kan. Nah, itu memang teknik jilidnya memang menurutku sih bagus gitu. Dia dijahit karena dia tebal dan jarang sekali namanya Al-Quran itu meritili. Pasti dia akan kuat sampai bahkan berkultur. Minimal sampule. Anak rayap tapi jilitannya utuh. Jilitannya masih Oke. Dulu aku mungkin beberapa tahun yang lalu ya, aku kan salah satu orang yang juga ngikutin perjalanan Palka. Kalau nggak salah dulu tuh teman-teman Palka ini juga pernah kayak ada program sosial gitu
di Rinjani. Ya, Nah, mungkin bisa cerita maksudnya apa gimana kemudian kertas dengan program itu. orang-orang Ya, bisa dibilang nih palokannya juga apa ya, nggak cuma sekedar bisnis tapi juga ada kayak tadi sekian persen apa namanya keuntungannya itu kemudian disisihkan untuk program-program yang kaitannya dengan lingkungan. Tapi bisa dibilang kan social enterprise juga. bisa. Terima kasih. Keren. Jadi kalau teman-teman datang ke tokonya Palka itu pasti ada apa satu poster barcode yang menjelaskan tentang itu, bahwa ketika kalian membeli produk Palka itu berarti kalian juga punya andil dalam setidaknya pelestarian lingkungan. Ya. Berapa wilayah? Rinjani itu ceritanya waktu saya masih single, belum punya anak, masih melintang ya. Itu sekitar tahun petualang ya. Itu ya, belum nikah ya? Belum. Saya nikah tahun 2019. Oke. Terus jadi kan Palka 2014, 15, 16, 17, 18 tuh 5 tahun masih visinya itu menjual buku yang uangnya untuk programku. Oke. Kabeh. Ora sih. Ya memang kan HPP dulu tak selamatin biar running kan. Terus laba itu kalau misalnya 100% laba itu 70% untuk program. 70%. Terus 30% lagi tuh. Iya, untuk aku running. Karena waktu itu kan tanggunganku juga belum ada. Terus aku memang pas waktu itu sedang senang untuk melakukan banyak perjalanan gitu kan. Nah dulu aku tuh ada kayak program pribadi. Ya sebenarnya pengembangan ketika aku masih mahasiswa. Jadi waktu di mahasiswa kan aku ikut organisasi pecinta alaman dan di situ kami sempat melakukan kegiatan sosial, pelayanan lingkungan lah ya, dan sosial gitu. Jadi waktu itu kami ke Rinjani lewat Desa Senaru. Desa Senaru adalah desa terakhir sebelum naik ke Rinjani dari Kawangan Senaru. Itu daerah Lombok. Di daerah Lombok. Nah, waktu itu kondisinya Senaru ini belum seperti sekarang. Jadi dia itu antara ada dan tiada. Maksudnya kondisinya di sana Rinjani itu seksi karena dia menjadi program premiumnya pemerintah untuk dijual kepada wisatawan mancanegara. Jadi setiap hari itu bisa ribuan orang naik ke sana. Dan setiap hari. Dan desa terakhir di situ pasti menjadi akuarium yang didisplay untuk dijual sebagai sosial budaya. Ya. Nah, sedangkan di sekitar desa adat itu sudah ada villa, sudah ada. Nah, dan yang memiliki villa itu orang-orang Jakarta, orang Italia. Seperti itu kan ironis sekali. Dan mereka masih bertahan sebagai desa adat gitu. Jadi itu desa adat yang menjaga nilai adatnya, jadi masih dipagerin, kemudian jumlah rumahnya pun juga masih sesuai peraturan dengan leluhur gitu kan. Nilai-nilai yang mereka gunakan juga masih sama gitu, mereka menjaga itu. Nah, terus waktu itu kami melakukan pendakian di Rinjani dan kami itu punya prinsip kalau naik gunung nggak cuma puncak doang dong yang diakses gitu, tetapi juga lingkungannya di sana gimana, sosial budayanya di sana gimana gitu. Nah waktu itu saya dan teman-teman tinggal di Senaru ya. Iya. Nggak kan kalau naik gunung cuma puncak. Iya, kalau naik gunung jangan nyawa puncak. Terus mau ngapain? Terus akhirnya kami doing service ke masyarakat di situ. Nah, kami menemukan ada desa adat di situ. Yang Senaru tadi. Nah, sebenarnya ketika program waktu jadi mahasiswa itu udah kunjunganku kedua sih. Jadi sebelumnya kalian dirimu udah ke situ. Udah. Pas mahasiswa juga kunjungan kedua yang waktu ada program besar itu. Oke. Waktu itu ekspedisi ceritanya, ekspedisi Rinjani. Nah, ketika ekspedisi Rinjani 40 hari kami tinggal di situ melakukan maksudnya melebur dengan mereka, kemudian juga sambil belajar kan kami akhirnya gitu
kami akhirnya tahu Itu kamu udah mainan kertas? belum, aku masih mahasiswa. Oh iya. Jadi akhirnya aku tahu satu masalahnya apa aja. Salah satunya adalah tentang keberdayaan diri menghadapi globalisasi, karena mereka itu adalah desa adat yang langsung diterpa banyak orang seluruh dunia di Iya, iya. situ. Kemudian ya pasti bahasa gagap apa ya, semua pengaruh masuk tanpa filter gitu kan. Terus ya aku pikir mungkin kalau yang bisa kami bantu gitu kan, apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Waktu itu aku yang pertama adalah pelatihan bahasa Inggris, karena supaya apa? Supaya bisa mereka punya bergaining, nggak cuma sebagai objek. Nah, kemudian yang kedua literasi. Nah, yang literasi ini akhirnya aku teruskan melalui Palka. Oke. Ya, jadi waktu itu karena aku juga suka buku, aku suka baca. Jadi aku mau mengumpulkan buku-buku anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak adalah generasi selanjutnya. Yes. Jadi aku mengumpulkan buku anak-anak dan aku akurasi sesuai dengan kapasitas mereka. Terus aku beli dari dana penjualan Palka. Oh, oke. Jadi kamu beli buku untuk di sana? Iya, untuk bikin perpustakaan di sana waktu itu. Wih, keren. Tapi sayangnya, Berarti project pribadi ya? iya, Karena itu masih usaha pribadi. yang akhirnya jadi project Palka. Oh iya. Karena saya juga bercerita ke customer gitu loh, bahwa dengan membeli buku ini kamu support perpustakaan di sana. Tapi sayangnya proses pendekatan kan panjang. Aku kan nggak mau jadi orang yang tinggal buku terus pergi gitu loh. Iya. Jadi akhirnya 2017 aku ke sana, terus gempa waktu itu, Iya. gempa Lombok. Oh. Mereka cukup kacau, terus akhirnya semakin banyak pengaruh dan mereka semakin tidak Semakin banyak seimbang. orang yang datang. Ya, terus sampai akhirnya 2019 aku nikah, terus itu akhirnya tak masukin ke koper. Maksudnya jadi karena aku udah nggak bisa mobilitas dengan fleksibel sejak punya anak, terus ya udah itu jadi program tak simpan dulu. Tapi beberapa buku udah sempet. Jadi belum sampai ke sana bukunya. Udah. Beberapa, karena aku terinspirasi dengan Don Hassman. Sama gue. Don Hassman itu adalah fotografer etnografi. Oke. Ya, jadi dia mendokumentasi Baduy Dalam. Ya. Baduy Dalam punya peraturan untuk tidak boleh dieksplor luar. Dia sangat membatasi. Nah, bagaimana dia melakukan pendekatan dengan orang Baduy Dalam untuk mengarsipkan mereka. Saya kira Don Hassman melakukan bonding yang etnografis. Jadi dia tidak datang sebagai penjajah gitu. Maksudnya peneliti itu sebenarnya penjajah loh, merampas data. Yeah. Jadi nggak datang dengan kamera tapi dia datang membawa beras dan ikan kering gitu, dan berkali-kali sampai akhirnya bonding. Itu yang aku lakukan. Yes. Saya cocok jadi antropolog juga. Pengennya ngono ya Mbian. Akhirnya lagi bisnismen. Ya mungkin dari beberapa kemampuanmu itu yang kemudian membuat bisnis ini tuh punya karakter yang kuat. Ya syukurlah. Palka itu jadi punya karakter yang kuat, nggak cuma sekedar boleh duit dodolan gitu, tapi memang ada soul, ada jiwanya gitu. Keren. Nah dan tahun ini ya itu adalah tahun ke-10 atau tahun ini atau Tahun kemarin. tahun kemarin ke-10. akhir tahun ya. Iya tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu adalah tahun 10 Palka, dan kemudian Palka salah satu titik baliknya juga kemudian membuat pameran. Iya. Pameran kertas daur ulang. Iya. Nah, itu sempat lumayan viral juga sih di Jogja gitu, banyak anak-anak muda yang kemudian yang datang gitu terus foto dan kemudian melihat beberapa karya-karya dari artisan yang berkolaborasi juga dengan Palka ya. Nah mungkin bisa cerita nggak proses kreatifnya, terus kemudian dua ide dari pameran, gue mau jadi antropolog terus jadi sejarawan, terus sekarang jadi seniman gimana? Pas rasanya ini niatnya ora pameran. Oke. Sebenarnya pameran itu ide lama sih, itu ambisi lama ketika pas melalui proses riset
bikin kertas terus pengen storytelling karena memang koleksi kertasku tuh ceritanya banyak gitu loh. Terus ketika aku ketemu orang, wih orang nggak pameran, wih apa ini di pameran, nah itu akhirnya bakar juga. Kayak yang ngumpulin Kayak pameran, mungkin iya kayak pameran gitu. Sampai akhirnya itu tertimbun 2 tahun gitu kan. Sekitar 2021 tuh udah mulai pameran gitu kan. 2022, 2023 malah HP toko. Terus akhirnya dapat tempat baru. Jadi ceritanya toko Palka Art Craft. Jadi toko Palka Art Craft adalah toko sambungan dari Art Craft and Flower. Ya itu adalah toko konsep ya yang kemudian sekarang rebranding menjadi Palka Art Craft, di mana itu adalah official store-nya Palka sebenarnya, tetapi saya juga menyajikan karya-karya teman-teman crafter di Jogja dan sekitarnya, tapi yang konsisten dengan value sustainable gitu. Nah, tapi mau pindah ceritanya, saya mau pindah agak dekat Tempo Gelato itu. Nah, pas banget sih. Tempatnya bagus, lebih luas gitu kan. Terus dapat kontraknya tuh pertengahan tahun, yang lama belum selesai, masa kosong lama gitu kan. Gimana caranya memindah awareness gitu? Ide aktivasi apa? Oh, gaya pameran, bikin pameran aja. Oke, akhirnya langsung oke ya? Oh, aku sih ngusul aslinya. Soalnya cita-cita 2 tahun yang lalu tadi itu loh, akhirnya punya peluang untuk diriliskan. Random lah aku sama Mbak Juwita Wardah. Jadi kalau di Palka Mbak Juwita ini bagian konten kreatif, yang megang konten, megang sosial media kami sama public relation. Gitu. Terus terus akhirnya dia sebagai project manager pameran waktu itu in charge. Dia bantuin bikin pameran karena Mbak Juwita udah pengalaman handle beberapa pameran. Oh ya, memang wes pengalaman itu. Terus sekarang memang maksudnya full di Palka. Iya. Nah, terus pameran kemarin itu menceritakan tentang arsip-arsip perjalanan kami membuat kertas. Dan bagaimana kami terlibat dengan cerita-cerita perkertasan di Jogja juga gitu. Karena ya proses kami dengan kertas papermaking itu sempat akhirnya ngoblak-oblak ranting distribusi kertas Jogja. Maksudnya ini pernah ada satu kondisi kami kehabisan limbah kertas. Jadi bingung ada urulan ngopo, sedangkan pesanan masuk terus toh. Terus saya tetap harus beli kertas atau pendonasi. Tapi aku nggak mau, belum bisa daur ulang yang HPS kan, karena emang limbahnya aku belum bisa proper. Terus aku tuh nyari kertas novel, kertas book paper. Nah terus ini kayaknya yang banyak tuh percetakan gitu kan, percetakan, fotokopian, percetakan buku. Oke lah, yuk kita ngajuin proposal gitu, limbahmu boleh nggak tak beli, atau kalau misalnya kalian nggak bermanfaat dan hanya dibuang, kami adopsi aja. Wah ternyata nggak sesuai ekspektasi. Gimana? Ternyata mereka tidak memberikan kertasnya. Mereka selalu bilang, sorry mbak, kertasnya restoran tuku. Memang. Dan iya benar, ternyata sekelas sampah kertas itu ada mafianya. Maksudnya mafia karena memang ada industri yang lebih besar dan itu menyedot semua suplai kertas di setiap kota. Dan tahukah kamu, industri itu sampai mengimpor sampah kertas dari luar negeri. Ngimpor sampah kertas? Iya. Dan itu dibuat apa? Dibuat kertas. Kertas lagi? Iya, jadi sebenarnya Indonesia tuh punya industri kertas besar. Aku nggak usah sebut merek ya, tapi ada di daerah Jawa Timur. Kabar global. Salah satunya. Iya. Dan itu sebenarnya sama impactful loh. Iya. Sebenarnya dia menyedot banyak sampah kertas dan bisa memperpanjang sampah kertas gitu. Iya. Berarti maksudnya pengaruhnya lumayan dan sebenarnya kita berdikari soal sampah kertas secara skala nasional gitu. Hanya saja masalahnya itu di tingkat masyarakatnya. Kita tidak teredukasi untuk melihat sisa aktivitas kertas kita, sampah dalam artian sampah itu tidak diedukasi untuk menghargai sampah gitu loh. Jadi sampah ini ngertinya dibuang, gue ngeregeti, itu mengkotori, itu menjadi masalah. Padahal nggak, sampah ini menurut kami ini adalah benda juga yang sama halnya dengan bahan baku gitu loh.
iki bisa didaur ulang lagi jadi produk lagi. Nah, Aku pengalaman juga karena ibuku kan dia buka kantin di percetakan gede kan di Jogja. Nah, dan ya hampir setiap minggu sekali tuh ada truk khusus Iya. yang ngangkut itu. Nah, Iya. katanya tuh satu ini bisa berjuta-juta Iya. gitu. Bisnis daur ulang sampah itu adalah bisnis yang menjanjikan. Iya. Oh iya. Ini fun fact loh. Yo, oke, fun fact saya. Nah, gimana? Sampahnya murah. Mungkin ya ini ya operasionalnya aja yang mahal. Tapi yang sayangnya tidak pernah diselesaikan adalah resiko biaya untuk mengolah limbah aja sih. Itu yang masih kurang. Tapi untuk pengelolaan sampah itu kalau di Indonesia tuh masih menjanjikan. Yang sekarang lagi naik itu kan industri sampah plastik ya. Yes. Sampah kertas tuh juga bagus. Sebenarnya misalnya bisa mengolah, memilah, ini memang panjang duit sih. Bahkan Dan- ada satu kayak apa namanya, dia tuh perusahaan ini dibayar untuk mengelola sampah. Iya. Terus habis itu ketika sampah ini dikelola, dia produksi, dia jual, itu ya masuk ke perusahaan itu sendiri. Iya. Jadi dan itu yang mulai adalah apa namanya, usaha-usaha pembuangan sampah itu, ya kan. Terus ini sampah tak buang ke tempatmu tak bayar, tapi tolong diolah. Iya. Sebenarnya misalnya Itu bagus sama visi ini siapa ya? Hah? Visinya dari siapa ya? oh ada. Soalnya belum semua perusahaan besar di Indonesia punya kesadaran itu. Harusnya kan semuanya punya kesadaran itu ya, bahwasanya sampah baik sisa produksi atau sampai kemasan tuh ya masuk di HPP gitu loh. Yes. Yang produk-produk kemasan yang sebenarnya dianggap murah itu kan sebenarnya adalah produk termahal sebenarnya. Karena murah apa? Karena perusahaannya nggak bayar eksekutor sampahnya. Yes. Saya ngurusin sampah loh. Yes. Nah, Iya, mau yang meneseng. Dia tetap nggak mau ngurusin. oke, jadi pameran itu adalah juga salah satu strategi pengenalan toko baru juga ya berarti. Iya, Karena kemudian banyak banget orang yang datang kan itu selama satu iya, bulan itu. seneng. Dan ini rebranding Iya sih, rebranding. karena kami pengen bergeser dari pembuat buku menjadi pembuat kertas. Oke, jadi memang fokus memang membuat kertas. Iya. Jadi ini semua kertas yang ini buatan sendiri. Kalau yang ini masih produk lama. Oh, Jadi karena ini kan masih transisi toh, Oh. dan kapasitas produksi kertas kami belum bisa untuk semua Jadi ke kebutuhan depan ke depan. semua kertasnya Iya. kalian yang buat. Amin. Oke, keren. Asal teman-teman mampu membeli. Nah, jadi bikin satu-satu. anu ya, pabrik kertas. Artisan kertas ya. Iya. Oke. Kayaknya sudah 1 jam kita ngobrol, hampir. Luar biasa. Seru banget teman-teman, kita belajar banyak tentang kertas, sejarah kertas juga, belajar banyak tentang bahan-bahan untuk membuat kertasnya apa aja, dan belajar tentang gimana caranya lebih aware terhadap apa sampah yang kita keluarkan, kemudian kita gimana sih caranya mengurangi sampah-sampah yang kita apa namanya yang kita produksi setiap hari gitu ya. Salah satunya adalah kertas. Bisa jadi produk. Nah mungkin sebagai apa ya penutup, ada yang mau kamu sampaikan buat teman-teman sahabat TM semuanya? Palka sangat bersemangat untuk menanti kolaborasi. Oke. Karena kami sadar 10 tahun ini kami bisa running karena banyak pihak dan komunitas yang juga support, saling silang dukung dengan kapasitas masing-masing, dan itu seru banget. Oke. Apalagi sekarang kan semakin banyak yang aware dengan masalah lingkungan, pemberdayaan. Kuharap kita bisa kenal, terus kita bisa melakukan hal-hal yang berdampak bersama. Oke. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah datang ke Palka, silahkan datang ke Jogja. Lokasinya di Parawiro Taman. Nama tokonya Palka Art Craft ya. Di situ kan teman-teman bisa melihat banyak produk dari produk turunan Palka, dan beberapa produk-produk artisan teman-teman
crafter di Ya. Jogja. Boleh titip jual juga. Oke, boleh. Jadi teman-teman mungkin punya produk-produk yang teman buat sendiri bisa Ya. dititip jual. Hmm. Tentu juga akan ada proses kurasi. Ya. Syaratnya sederhana. Apa Yang itu? penting punya storytelling dan konsisten sustainable. Oke, itu. Nepalka tuh bisa bikin workshop daur ulang juga, maksudnya? Sebenarnya bisa, cuma karena SDM dan studionya masih kecil, kami tahan dulu. Oke, besok kalau misalnya udah siap kita kolaborasi. Ya. Kita bikin workshop, bikin kertas gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat Mbak Pauline dan Sama-sama. teman-teman Palka yang sudah memfasilitasi kita untuk ngobrol. Terima kasih. Thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast TM Share selanjutnya. Thank you ya Mbak ya. Terima kasih Mas. Terima Oke, kasih. sip. Tas dulu.